Selamat hari Minggu yang istimewa bersama Lasu Meliana, Ko Cliven, dan Ko Matthew dalam ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Waduh Komet, hari ini kok semangat sekali ya? Iya dong, karena Ko Matthew habis ngerayain kongsi Hong Ponalai. wah seneng ya. Ko Cliven juga seneng hari ini karena sekarang kita akan bersama-sama beribadah. Adik-adik sudah tidak sabar kan? Asik! Ayo kalau gitu sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih boleh diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa beribadah secara online. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kita, Tuhan buka pikiran kita, agar kami bisa menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦。天父爸爸，你爱我，我要天天感谢你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。Halo Ko Matthew, wah rumahmu so big. Ya begitulah, tapi kongsi ya Lose. Ya kongsi, wah dapat angpau banyak ya. Ya lumayan lah Lose, dapat 10. Papa 1, Mama 1, terus Kungkung 1, Akong 1, Grandma Nainai 1, sama ada Uncle sama Auntie transfer 4. Wah banyak banget, enak ya adik-adik. Tapi loh Lose, Komet itu sedih. Hah? Sedih? Banyak angpau gini kok kamu masih sedih sih? Soalnya tahun ini Chinese New Year-nya sepi. Papa kerja di luar pulau. Famili yang lain juga nggak bisa datang karena corona. Jadi di rumah sebesar ini cuma tinggal aku sama Mama. Coba teriak ya. Halo. Tuh, suaranya sampai bergema saking sepinya. Oh gitu Komet, mesti tahun ini sepi karena pandemi, tapi Komet tetap bisa bersyukur karena ada internet. Bisa video call sama papa, bisa zoom sama family, sama teman-teman, sama Lausu sekolah minggu. Kalau zamannya dulu Lausu ya, cuman telepon biasa. Segitunya ya Lose? Iya, so Komet dan adik-adik di rumah harus apa adik-adik di rumah? Bersyukur. Good. Yuk adik-adik kita menyanyi Skala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Halo Cliven. Aduh, rumahnya Ko Cliven sempit sekali. Pasti Ko Cliven ini hidupnya susah. Kongsi, Lause. Iya, Kongsi ya. Iya, kongsi. Wah, kok Cliven kok happy banget ya? Kenapa ini? Dapat angpau banyak? Enggak sih, Lause. Tahun ini Ko Cliven cuma terima 1. Karena kerjaan papa mama sepi karena pandemi. Selain itu, Ko Cliven enggak bisa ke rumah saudara-saudara karena kondisi pandemi. Oh gitu ya. Tapi kok Ko Cliven bisa kelihatan begitu sukacita? Iya, soalnya Chinese New Year kali ini semua anggota keluarga lengkap. Papa mama sempat sakit corona, tetapi karena Tuhan menyembuhkan, sehingga kita bisa merayakan Imlek bersama-sama tahun ini, walaupun angpaunya cuma 1. Wah, hebat ya adik-adik. Kalau adik-adik dapat berapa? Oh, ada yang dapat 5. 8. Oh, ada juga yang dapat 10 kayak Ko Matthew. Wah, amazing. Ko Cliven loh angpaunya cuma dapat 1. Tapi kenapa dia bisa happy adik-adik? Jawabannya karena bisa Bersyukur, Lause. good. Ingat ya, Tuhan Yesus sudah memberikan angpau yang paling indah untuk kamu baik yang merayakan Imlek ataupun yang gak merayakan. Angpau itu adalah kasih-Nya kepada kita. Siapa yang sudah menerima? Coba angkat tangannya. Wah, seneng ya adik-adik. Adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk, Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang
dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik, Lause mau tanya nih, menurutmu lebih enak jadi seperti Ko Matthew Yang nggak bisa kumpul sama keluarga, tapi rumahnya besar dan angpaunya banyak. atau seperti Ko Clifton? Ampauku cuma satu, tapi aku bisa kumpul sama papa mama dan semua saudara lengkap. Ayo, enak mana? Enak kok Clifton loh sih, bisa kumpul sama papa mama sama saudara-saudara yang lain. Ah, Ko Matthew juga enak. Angpaunya banyak, bisa beli mainan baru lagi. Salah semua. Jawabannya yang benar adalah lebih enak yang bisa. Bersyukur. Anak Tuhan gak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang sadar kalau Tuhan sudah memberikan hadiah yang paling besar. Angpau mah lewat. Besar, mainan. Hamburger bukan? Atau pizza? No. Mau tahu nggak adik-adik? Kalau gitu sekarang kita ikutin ceritanya ya sama-sama. Lause Michelle. Halo adik-adik semua. Hari ini Lause mau cerita tentang angpau terbesar. Hadiah paling indah yang diterima oleh satu orang dari Tuhan Yesus. Siapa dia? Apa hadiahnya? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan sehingga hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa ikut sekolah minggu online. Tuhan yang mau melayakan setiap kami, Tuhan yang pimpin kami supaya apapun yang nanti diceritakan oleh Lause, kami bisa mengerti, kami bisa memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause mau cerita. Suatu kali ada banyak sekali orang yang berkumpul. Berkumpul ngapain? Mereka mengelilingi Yesus karena mereka sudah tahu bahwa Yesus bisa melakukan banyak sekali mujizat. Saking ramainya, rumah itu sampai penuh sesak. Gak bisa jalan, semua sini langsung orang, ini orang, dempet-dempet semuanya. Mau jalan susah, mau gerak susah, penuh sesak, bahkan gak bisa lewat. Tiba-tiba muncul 4 orang yang berteriak-teriak, "Beri jalan, permisi, permisi." Mereka menggotong satu temannya. Sepertinya temannya itu sakit deh, soalnya kelihatan lemas. Terus gak bisa jalan sendiri, terbaring gitu dibawa sama temen-temennya. Terus mereka teriak lagi, "Tolong kasih jalan dong, permisi, permisi, ada temanku yang sakit nih." Tapi meski mereka sudah berteriak dan minta jalan, mereka gak bisa lewat dan bertemu dengan Yesus. Ternyata teman yang mereka gotong itu sakit lumpuh adik-adik. Tahu gak sakit lumpuh itu kenapa? Sakit lumpuh itu gimana? Tahu gak? Sakit lumpuh itu gak bisa jalan, gak bisa jam, gak bisa. Bosen, setiap hari tidur terus. Kenapa? Karena gak bisa jalan, gak bisa lari, gak bisa lompat. Bosen deh pokoknya. Nah, di tempat yang ramai itu, orang-orang gak peduli ada orang sakit, ada orang apa, gak peduli. Mereka asik mendengarkan Yesus mengajar. Jadi, teman-temannya tadi dan orang lumpuh ini gak bisa masuk. Kan ramai tempatnya. Coba tebak, apa yang mereka lakukan? Ada yang bisa tebak? Lompat-lompat? Bukan. Ada yang berpikir sih, apa pulang saja ya? Aduh, percuma nih.
Atau tunggu sampai Yesus selesai mengajar aja? Tapi sampai kapan? Aduh, terus belum tentu juga nanti kalau Tuhan Yesus sudah selesai mengajar, kita bisa ketemu Yesus. Kemudian ada satu temannya bilang, ayo kita naik lewat atas. Naik lewat atas. Akhirnya mereka menggotong orang yang tidak berdaya itu, orang yang lumpuh itu, naik ke atap. Ke atap, ya atasnya rumah itu. Mereka membongkar atapnya. Mereka membongkar atap, kemudian mereka pelan-pelan, hati-hati, mereka menurunkan temannya yang lumpuh itu di tengah orang yang sangat banyak. Dan kalian tahu, mereka menurunkannya tepat di depan Yesus. Semua orang kaget. Tapi Yesus melihat orang itu dengan tatapan kasih. Yesus tahu bahwa orang-orang ini mempunyai iman yang besar. Ia melihat langsung kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ada orang-orang Farisi dan guru-guru Taurat yang tidak senang. Mereka pikir dalam hatinya, siapa dia? Kok berani-beraninya mengampuni dosa? Kan hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Kemudian Yesus menatap mereka dan bertanya, "Mengapa kalian berpikir seperti itu? Mana yang lebih mudah? Bilang, dosamu sudah diampuni, atau bilang, bangunlah dan berjalanlah?" Kalian perlu tahu bahwa di dunia ini aku bisa mengampuni dosa. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga semua orang melihatnya. Orang itu bangun, berdiri, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuji Tuhan. "Haleluya, haleluya, aku sembuh, puji Tuhan." Ia tidak berhenti memuliakan Tuhan. Orang yang lumpuh ini merasa sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Yesus, anak Allah itu, telah mengampuni dosa-dosanya dan menyembuhkan tubuhnya. Dia sudah memperoleh bukan cuma 1 angpau loh, melainkan 2 angpau. Hadiah yang paling indah dalam hidupnya. Apa itu? Yang pertama adalah sembuh dari sakit lumpuhnya. Akhirnya dia bisa jalan, bisa lari, bisa jam-jam, bisa nggak bosan di kasur terus. Terus yang lebih besar lagi, yang kedua ini adalah dia sembuh dari sakit dosanya. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya. Wow, happy nggak? Happy nggak? Dosanya diampuni, semua orang pasti senang. Adik-adik, kalau kita sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Kita bisa sih ke dokter. Kalau parah, bisa ke rumah sakit. Dokter bisa menyembuhkan. Tapi siapa yang memberi kemampuan agar dokter dapat menyembuhkan? Tuhan Yesus. Apakah semua sakit bisa disembuhkan oleh dokter? Tidak. Ada banyak sakit yang dokter belum tahu obatnya. Jadi kalau begitu, siapa yang lebih hebat dari dokter? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal yang dokter tidak bisa lakukan. Apa saja? Ya sama seperti cerita tadi. Yesus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Enggak cuman itu, Yesus juga bisa membangkitkan orang mati, bisa mengubah air jadi anggur, bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat. Tapi ada lagi yang paling penting yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Mengampuni dosa kita semua. Maukah adik-adik percaya pada Yesus? Maukah menerima Yesus sebagai Tuhan dan meminta ampun atas dosa kita? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau Tuhan menerima Tuhan sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami. Kami mau Tuhan, dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan yang sering nakal,
sering nggak nurut sama mama papa, sering membuat sedih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi ya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Nah, setelah kita ayat hafalan, sekarang waktunya persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk kirimkan ke gereja ya. Atau kalian mau tabung dulu, nanti disimpan dulu. Setelah ketemu lagi di gereja, kalian bisa mengumpulkan di gereja. Untuk aktivitas hari ini, kita akan mewarnai. Nah, mewarnainya, kalian bisa minta tolong mama papa untuk download gambarnya lewat link yang ada di deskripsi YouTube ini ya. Oke, selamat mewarnai. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sekarang gantian adik-adik di rumah yang nyautin ya. Sudah siap? Mari kita bersukaria Hari ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sekarang lebih semangat lagi ya. Mari kita bersukaria hari ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Hore! Adik-adik, ternyata angpau yang paling besar dari Tuhan Yesus bukan mainan. Bukan burger atau pizza. Melainkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Wow! Apakah adik-adik mau terima? Good! Sampai di sini ya ibadah hari ini. Mari kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi di kebaktian Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Bye!